Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek 2024 mencatat ada 442 museum dan 4.858 cagar budaya di Indonesia. Namun keberadaan museum di Indonesia terkesan Jawa sentris karena museum banyak berlokasi di Pulau Jawa. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah museum terbanyak. Meski demikian, tingkat kunjungan wisatawan ke museum-museum di Jakarta kalah banyak jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain. Sepanjang 2022, Disparekraf Provinsi DKI Jakarta mencatat Museum Nasional sebagai salah satu objek wisata unggulan hanya dikunjungi sekitar 520.000 orang. Berbeda jauh dengan tingkat kunjungan objek wisata unggulan lain yang mencapai jutaan pengunjung di tahun yang sama. Sementara tingkat kunjungan untuk seluruh museum di DKI Jakarta dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung menurun. Gak cuma di Jakarta aja nih tingkat kunjungan wisatawan ke museum cenderung sepi. Kita tengok Museum Sandi di Yogyakarta, satu-satunya museum kriptologi di Asia. Museum ini didirikan tahun 2008. Kalau Anda datang ke sini, Anda bisa mengenal atau tahu lebih banyak bagaimana perkembangan kriptografi. Juga diantaranya mengenal persandian di Indonesia ya, terutama pada masa agresi militer Belanda II. Nah, di sini juga kita bisa tahu sejarah bagaimana pendirian kantor berita rahasia oleh Bapak Persandian Indonesia, Rubiono Kertopatri. Museum yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara ini juga memamerkan mesin sandi pertama buatan Indonesia yang digunakan untuk pengiriman berita rahasia. Sayangnya, wisata napak tilas persandian di museum ini kurang diminati oleh masyarakat umum. Padahal pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Mas Setio, ini sebenarnya kalau Museum Sandi ini rata-rata dalam sebulan tuh berapa orang jumlah pengunjungnya? Kalau untuk tahun 2024 ini rata-rata memang sekitar 1.000 sampai 2.000 pengunjung per bulan. Per bulan? Per bulan. Kebanyakan dari kalangan mana? Kalangan pelajar, mahasiswa, generasi muda, bahkan anak-anak SD. Nah, bagi Museum Sandi sendiri yang jadi kendala terbesar untuk mau mengembangkan museumnya ini apa sih biasanya? Hampir sama seperti museum-museum lain. Yang pertama memang dari sisi anggaran. Museum Sandi memamerkan lebih dari 200 koleksi benda bersejarah, baik nasional maupun internasional. Menurut aku museum itu wajib ada karena gimana pun juga kita harus tetap tahu bagaimana apa yang sudah terjadi itu juga biasanya kan di museum diceritakan semuanya. Jadi kita nggak cuma hanya belajar lewat buku, lewat internet, tapi kita juga bisa meningkatkan literasi dengan cara yang lain. Jadi saya sedang berada di acara peluncuran Indonesian Heritage Agency. Inilah yang akan bertanggung jawab mengembangkan museum, galeri, dan juga cagar budaya nasional di Indonesia. Acaranya meriah banget. Ini ada tarian kolosal, juga di langit. Ada cahaya dari drone. Diluncurkan pada 16 Mei 2024 di Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta, Indonesian Heritage Agency atau IHA mengemban tugas menjadi pelopor pelestarian budaya Indonesia. Pada Mei 2024, di bawah naungan Kemendikbudristek, Indonesian Heritage Agency berperan secara kolaboratif dan inovatif untuk mengembangkan 18 museum dan galeri yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, bertanggung jawab pula atas pengelolaan 34 situs cagar budaya nasional. Menurut Bapak, kenapa museum di Indonesia tingkat kunjungannya cukup rendah? Menurut Bapak ada hal yang membuat itu terjadi nggak sih? Ya, yaitu satu pertama adalah soal komitmen. Ya kan, bahkan ya baik itu juga kritik untuk kita sendiri yang pemerintah yang ya dulu hanya untuk sebagai tempat penyimpanan atau hanya untuk edukasi. Tidak salah, betul. Tapi kan tidak harus begitu, jadi tidak menarik jadinya. Dulu tuh semua masing-masing itu bergerak sendiri yang nggak karuan. Sekarang kan nggak boleh dong punya standar yang sama, look yang sama, kualitas termasuk yang sama. SDM, encourage juga. Iya, udah kita punya desain soal SDM untuk tuntutan sebagai PLUMCB yang profesional. Berlokasi di pusat kota Yogyakarta, Museum Benteng Frederberg menjadi museum pertama yang direvitalisasi oleh Indonesian Heritage Agency. Proyek transformasi museum bersejarah ini diantaranya etalase museum yang dibuat lebih menarik dan pembaruan area terbuka. Nah, udah tahu dong ada agen perubahan yang akan mengembangkan museum-museum di Indonesia. Ngomong-ngomong, kapan terakhir Anda ke museum? Ayo dong berkunjung ke museum. Jangan lupakan sejarah, jaga dan kenali budaya Indonesia. Let's go! Victor Pangaribuan, Fajar Bolivia, Yogyakarta.